Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan, kemampuan yang Tuhan berikan. Sehingga saat ini kami boleh melanjutkan bersekutu, menikmati doa malam, dan kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan, bahkan juga kami melayani Tuhan dengan doa, urapi kami semua sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kita di sini. Kita menyatukan hati mempersembahkan doa malam. Nah, mari kita melanjutkan perenungan kita akan kitab Amsal, saudara ya. Kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat 12, dan ini sebetulnya sudah kita renungkan 2 kali sebelumnya satu ayat ini. Karena ini panjang maka saya bagi per bagian. Jadi judul renungan ini adalah pergumulan mencari kebenaran. Ini bagian yang ketiga. Saudara kalau mengikuti ini, saudara tidak bisa hanya ini saja, tapi saudara harus mendengarkan renungan dengan judul pergumulan mencari kebenaran bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Kita sampai sekarang pada bagian yang ketiga ya. Nah, pergumulan mencari kebenaran bagian yang ketiga ini, saya ingin sedikit mereview bahwa firman Tuhan yang bunyinya Amsal pasal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini memicu saya menyampaikan kesaksian saya ya. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu memicu dulu saya untuk semakin menyelidiki. Dan dulu saya bukan pengikut Yesus Kristus, dan saya memang ikut nenek yang pengikut Kristus ya. Tapi bapak ibu saya bukan pengikut Kristus dan nenek tidak mau memaksakan kehendaknya. Jadi saya diberi kebebasan seperti itu. Nah, ini semakin saya menyadari ketika saya semakin dewasa. Jadi kemarin judul sebelum judul pergumulan mencari kebenaran ini, atau seri sebelumnya dalam judul yang sama, judul yang sama, pergumulan mencari kebenaran ini, dalam seri sebelumnya di bagian pertama itu semakin menjadi tanda tanya. Jadi saya semakin mempertanyakan sebetulnya yang Maha Kuasa itu yang mana, karena yang Maha Kuasa itu ada banyak dan bahkan konsepnya berbeda-beda, sehingga semakin menjadi pertanyaan atau menambah kebingungan saya kalau ada orang yang berkata bahwa untuk sampai kepada tempat kemuliaan, sampai kepada surga itu melakukan kepercayaan apa saja sama, nanti akan sampai ke sana. Kalau tujuannya sama, ya tujuannya, semua kepercayaan itu tujuannya sama, mencari kebahagiaan hidup dunia akhirat. Tujuan loh ya. Nah, tujuan itu kan kehendak dari yang punya tujuan, jadi sifatnya subjektif. Nah, tapi penggambaran akan yang Maha Kuasa dan penggambaran akan surga yang dicari oleh semua manusia itu ternyata berbeda-beda. Nah, ini yang kemarin di bagian kedua sudah saya mulai, bahwa saya menjumpai yang disodorkan kepada saya oleh orang tua saya waktu itu adalah bahwa Tuhan itu satu dengan segala penjelasannya. Tapi itu belum memuaskan saya, gitu aja prinsipnya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci kenapa keyakinan ini tidak bisa saya terima, karena saya tidak mau menjelekkan kepercayaan lain. Tapi nanti saya akan menjelaskan dengan rinci yang bisa saya terima saja. Tapi setidaknya saudara-saudara bisa memahami apa yang terjadi kepada saya, bahkan mungkin orang-orang lain yang punya pergumulan yang sama. Saudara, kalau keturunannya orang Kristen itu biasanya sangat dimungkinkan kecenderungannya tidak memiliki pergumulan seperti yang saya alami. Karena
mereka mendapatkan agama warisan dari orang tua dan tanpa perenungan. Kalau saya enggak, ya, karena orang tua saya macam-macam, ya, nenek saya percaya Tuhan Yesus, bapak ibu saya enggak, kakek yang dari bapak enggak, seperti itu. Jadi justru saya dipengaruhi oleh banyak hal seperti itu. Nah, saya menyarankan saudara-saudara, teman-teman yang memiliki kepercayaan warisan semacam ini, mari pelajari semua. Nanti baru kita ini dapat menentukan jalan kepada kebenaran yang sesungguhnya itu yang mana. Karena sekali lagi itu membingungkan loh saudara, kalau dipelajari semuanya gitu. Kalau tidak sungguh-sungguh mempelajarinya, kalau menurut saya bisa tidak ketemu. Apalagi kalau hanya berpegang kepada kepercayaan warisan, lalu kemudian fanatik, ya. Fanatik itu beda dengan fundamental. Fundamentalisme itu memahami apa yang dipercaya. Tapi kalau fanatik itu, ya pokoknya ini tinggalan nenek moyang, ya saya ikutnya ini. Yang benar itu ini. Tapi kalau disuruh menjelaskan benarnya di mana, apalagi nanti kalau ada perbandingan yang lain lah, kan mau tidak mau faktanya semacam itu. Di dunia ini ada banyak kepercayaan yang menawarkan kepada kita, yang mengatakan bahwa kalau ikut kepercayaan itu nanti akan sampai kepada tempat kemuliaan, kan begitu. Nah, ini yang orang kalau berpikiran sempit, ya maaf saya pakai istilah itu, ya mungkin hanya fanatik satu hal saja tanpa memahami yang lain bisa. Nah, itu tidak baik yang seperti itu. Saya tidak mau yang seperti itu. Makanya saya pelajari semua itu. Jadi saya sengaja mencari seperti itu. Jadi sebetulnya jalan ke surga itu yang mana? Jalan kepada kebahagiaan untuk mengenal yang Maha Kuasa itu sebenarnya yang mana? Ternyata ada banyak yang ditawarkan. Ada konsep yang kemarin saya sampaikan, Tuhan itu satu, tunggal, esa gitu. Tapi dengan segala penjelasannya yang pada akhirnya justru menimbulkan banyak tanda tanya lagi. Kalau saya secara pribadi sudah mendapatkan jawabannya, tapi jawaban itu sekali lagi tidak bisa disampaikan di depan umum karena itu sifatnya subjektif kan menurut saya. Walaupun saya berani diadu, artinya kalau saya bilang dari sisi saya, ya saya objektif. Itu saudara ya, saya objektif. Tapi kalau orang lain mungkin ya itu kan pendapatnya saya ini gitu ya. Nah itu ini pendapat pribadi itu namanya subjektif, silahkan ya. Tapi bisa diadu seperti itu. Jadi Tuhan yang esa itu saya mengamini, ya Tuhan itu esa. Tapi bukan berarti Tuhan itu kemudian nanti ke bawah akan semakin jelas tidak bisa menjadi manusia, karena kalau di situ itu dikatakan Tuhan tidak bisa menjadi manusia itu. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia gitu. Nah, kemarin saya katakan bahwa Tuhan yang seperti itu artinya bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bagian yang ketiga ini masih dalam bermacam-macam konsep yang Maha Kuasa yang saya kenal. Nah, saya sekarang ingin menyampaikan berikutnya saja yang saya kenal, yaitu bahwa ada konsep yang Maha Kuasa itu jamak, jadi lebih dari satu, dan itu tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang Maha Kuasa disebut dengan nama tertentu, itu yang punya tugas menciptakan dunia. Lalu yang Maha Kuasa yang lain, jadi oknum yang lain, itu yang memelihara dunia. Lalu disebutkan lagi oknum yang lain lagi itu yang merusak. Jadi tiga-tiganya itu menguasai dunia ini. Dan kita harus menghormati mereka bertiga. Baik yang menciptakan, yang memelihara maupun yang merusak. Ya, karena ya nanti kalau kita tidak menghormati mereka bisa menerima akibat. Ya, kalau tidak menghormati, pengertian saya begitu. Yang menciptakan jelas, itu yang menciptakan dunia itu perlu dihormati, respect kepada, karena ini mencipta atau. Tapi kalau yang memelihara, nah kalau kita tidak menghormati ya kita nanti tidak dipelihara. Sedangkan kepada satu pribadi yang merusak, kalau kita tidak menghormati ya nanti bisa dirusak malahan, nah, kan begitu. Nah jadi harus memberikan
pemberian-pemberian atau persembahan tertentu, ketaatan tertentu kepada ketiga-tiganya. Nah, saya menyebutkan begitu aja lah ya. Kenapa tidak bisa saya terima kalau itu urusan saya, saudara ya. Tapi ya sebetulnya saya sangat ingin menjelaskan ini, tapi forumnya tidak di forum umum. Kalau itu sih jelas subjektif soalnya, ya subjektif menurut saya tidak ikut yang itu. Ya kalau boleh saya sampaikan, karena hal itu selalu pertanyaannya kembali kepada ini sumbernya dari mana. Jadi sumber bahwa yang Maha Kuasa itu ada 3, satu yang mencipta, satu yang memelihara, satu yang merusak. Itu dari mana? Itu bagi saya tidak jelas seperti itu. Itu hanya peninggalan nenek moyang. Nah kalau peninggalan nenek moyang, ya berarti ya belum tentu benar lah nenek moyang, iya kan? Saya aja nanti bisa menciptakan sebuah konsep supaya diikuti oleh keturunan saya. Lalu nanti keturunan saya entah sekian tahun ke depan mereka akan berkata, loh ini tinggalannya nenek moyang kita, loh ini harus diikuti. Padahal itu konsep dari saya, kan begitu. Nah jadi kalau berbicara masalah yang Maha Kuasa itu tentu ini sangat hakiki. Sumber itu harus memadai betul. Nah berbeda dengan nanti yang saya dapatkan kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Ketika saya menyelidiki sampai tuntas itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Itu ya. Jadi konsep tentang yang Maha Kuasa itu jamak. Lalu nanti ada konsep yang lain lagi bahwa manusia itu nanti setelah meninggal akan menitis atau reinkarnasi, menjadi makhluk lain. Menjadi makhluk lain itu bisa menjadi manusia, bahkan kalau amalnya baik istilahnya semacam itu, atau perbuatannya atau ibadahnya, ya hidupnya itu baik dan berkenan kepada Sang Yang Widi atau Yang Maha Kuasa, itu nanti menitisnya bisa menjadi manusia yang lebih mulia, mungkin menjadi raja, menjadi orang yang lebih kaya, yang lebih enak, seperti itu. Tapi kalau hidupnya itu tidak baik, saudara-saudara, itu reinkarnasinya nanti kepada makhluk-makhluk yang derajatnya lebih rendah dari manusia, mungkin menjadi hewan. Hewan saja masih hewan yang semakin buruk hidupnya, semakin buruk menitisnya, seperti itu. Ya, itu ya. Nah, kalau ya semua hewan sebetulnya ya di bawah manusia, makanya ya tidak enak ini yang nanti kemudian menitis atau hidup kembali di dalam makhluk yang seperti ini. Nah, yang aliran ini kalau diselidiki konsep tentang yang Maha Kuasa itu jadi kabur. Ya pokoknya hanya manusia itu menitis gitu. Yang Maha Kuasa itu mereka mengakui, tapi konsepnya itu kabur. Ya pokoknya begitulah. Ada yang Maha Kuasa seperti itu. Dan juga ini sebetulnya ada 2 keyakinan yang seperti ini yang mirip, dan ternyata dulu sejarahnya setelah saya pelajari ternyata mereka adalah satu. Jadi yang satu ini apa istilahnya, sempalan, memisahkan diri kemudian membentuk konsep sendiri begitu loh, dengan nama tersendiri seperti itu. Agak sulit ya saya menjelaskan, lebih senang kalau kuliah di kelas kuliah tertentu yang tidak di depan umum begitu. Itu lebih gampang diterima, tapi saya berharap saudara memahami bahwa saya mendapati konsep-konsep semacam itu, saudara. Jadi yang Maha Kuasa itu kabur konsepnya. Pokoknya nanti kalau orang meninggal itu akan masuk ke sebuah tempat kemuliaan, disebut nirwana atau surga atau apapun begitu, itu di tempat yang antah berantah, ya. Antah berantah, dan sifatnya itu kalau dijelaskan hampir seperti kosong, nggak ada apa-apa di situ, seperti itu. Ya, seperti itulah ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan itu ya dari keyakinan yang saya dapatkan ini. Nah, lalu berikutnya saudara sekalian, itu ada aliran kepercayaan. Kalau di sekitar saya ini aliran kepercayaan itu ada banyak banget itu. Saya sendiri tidak
mempelajari secara detail, tapi saya hanya tahu aliran-aliran itu ada yang disebut paguyuban ngesti tunggal ya, pangestu. Kalau ini boleh toh saya sebut ya, karena ini saya tidak menjelekkan mereka, tapi saya hanya dapati aja bahwa ada paguyuban ngesti tunggal, ada aliran Sabto Darmo, ada Broto Kesowo, ada yang nyembah Betoro Ismoyo, itu namanya apa seperti itu. Ada alirannya Suryo Mentaram, kemudian ada sekarang kita jumpai lagi ada aliran Sambung Roso dan seterusnya itu ya. Nah itu yang pada intinya sebetulnya kalau aliran-aliran yang ada di khususnya tanah Jawa yang saya kenal itu sangat berorientasi kepada peninggalan nenek moyang dan kearifan lokal, itu yang digarisbawahi ya, menyembah kepada yang maha kuasa ya dengan sebutan yang sifatnya umum. Jadi katakanlah misalnya disebut Sang Hyang Wenang itu ya, Sang Wenang itu artinya punya otoritas, nah gitu. Sang yang punya otoritas kan gitu ya, tapi tidak ada namanya. Nah itu berbeda dengan yang lain, itu ada nama-namanya secara khusus ya, baik dewa maupun yang maha kuasa seperti itu. Itu kita sebetulnya kalau berpikir semacam ini nanti kita akan menjadi objektif dalam berpikir itu. Tidak berkata bahwa punya saya yang benar. Belum tentu saudara, kan belum tentu. Jadi bahkan saya kalau boleh berkata kepada saudara yang memiliki iman Kristiani, loh kalau saudara nanti memikirkan sampai seperti ini, seperti yang saya pikirkan itu, saudara nanti akan sampai berpikir bahwa loh belum tentu loh kita ini jadi orang Kristen itu pasti membawa masuk surga itu, loh lah kan orang lain juga punya keyakinan yang sama dan mereka itu berani menombokkan nyawa loh saudara untuk kepercayaannya itu ya. Nah itu kan berarti serius, dan mereka juga belajar dan mereka punya ahli-ahlinya, ada doktor-doktor, ada profesor-profesor di bidang kepercayaan mereka. Jadi saya ingin berkata kepada semua orang, saudara kalau memiliki sebuah agama, jangan fanatik kalau menurut saya. Karena kita ini sama-sama sedang mencari kebahagiaan dunia akhirat atau mencari kebahagiaan di dunia dan juga sorga, gampangannya semacam itu. Tapi sorga itu sendiri belum kelihatan. Itu belum pernah ada orang yang mati masuk surga lalu kembali lagi ke dunia dan menceritakan, oh di sana ada surga itu. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar ceritanya orang yang semacam itu, yang mati dalam jangka waktu lama gitu ya. Kecuali kalau yang dalam waktu dekat kemudian sudah pernah jalan-jalan atau mengalami di dimensi roh, itu ada beberapa, baik yang ditulis di buku maupun yang sekarang masih hidup ada gitu ya. Pernah keluar dari tubuhnya dan melihat tubuhnya itu ada ya. Nanti beberapanya akan kita tampilkan di sini. Mereka sudah bersedia, saudara ya gitu. Tapi belum bisa kalau menyatakan, wah di surga itu saya tinggal sebulan di sana. Wah ketemu rajanya surga itu siapa itu kan belum ada. Jadi kalau pembuktian secara mungkin kalau kita manusia menyebutnya secara sahih gitu itu belum ada. Jadi sebaiknya kita ini tidak fanatik. Nanti kalau tidak fanatik baru kita ini berpikir kemanusiaan kita itu benar dalam berhubungan dengan orang lain. Seperti itu, tidak menjelekkan yang lain dan sebagainya. Kalaupun tidak setuju itu untuk pribadi, saudara. Jadi saya tidak setuju, saya tidak ikut aliran itu gitu. Itu urusan saya, subjektif, urusan saudara gitu. Kalau saudara bertanya kepada saya nanti punya alasannya. Kenapa saya memilih satu di antara sekian banyak itu? Yang banyak itu saya tidak ikut, saya punya alasannya. Tapi ini tidak bisa dinyatakan di hadapan umum, kan begitu. Kecuali hal-hal yang sifatnya tidak menyerang, jadi tidak menjelekkan. Katakanlah contoh misalnya, saya membela diri, saya sekarang mengikuti Tuhan yang mengambil rupa manusia kayak kemarin itu toh. Lah terus orang mengatakan, wah kamu tuh salah, saya disalahkan.
Tuhan itu tidak menjadi manusia. Kalau itu saya jawab, ini kan tidak menjelekkan orang lain, tapi itu hak jawab saya. Saya ikut ini karena Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu mau jadi apapun bisa lah itu. Kalau Tuhan itu dikatakan tidak bisa menjadi manusia, itu Tuhan yang tidak Maha Kuasa yang seperti itu. Dipertanyakan, Tuhan atau bukan itu. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa mau jadi apapun sesuai dengan kehendaknya bisa. Kalau itu kan tidak menjelekkan orang lain, saudara, ya. Tapi membela apa yang saya yakini seperti itu, saudara ya. Tapi kalau menjelekkan, saya menyadari itu tidak boleh. Makanya saya cukup hati-hati berbicara di forum umum semacam ini, karena ini bisa dibuka oleh siapa saja, saudara. Nah, intinya saya ingin menyampaikan bahwa kesaksian dalam mendalami firman Tuhan di Amsal pasal 14 ayat 12 yang berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut, itu benar-benar memicu saya untuk berpikir keras, saudara. Wah, tuh jangan sampai saya keliru. Bukankah begitu? Coba semua yang mendengarkan saya kali ini, Anda memiliki keyakinan apapun sekarang ini. Ini ada kata-kata bijak, sebut aja begitu. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu saya rasa ditinjau dari sisi apapun itu benar. Karena faktanya di dunia ini ada banyak konsep. Nah, konsep itu kan mesti hanya satu. Atau nanti di dunia ini ada banyak surga. Kita sedang menuju kepada tempat kemuliaan yang kita rindukan itu, surga namanya, di mana Yang Maha Kuasa itu bertahta di sana. Tapi kok beda-beda? Ada surga yang ada bidadarinya, ada yang konsepnya ada yang enggak, ada surga yang katanya di sana itu hanya tidur terus seperti itu. Lah terus ada yang mengatakan bahwa kalau di surga itu kenikmatan yang kita rasakan adalah kenikmatan rohani, bukan kenikmatan jasmani seperti kenikmatan makan enak atau minta maaf kenikmatan asmara itu, bukan, tidak ada di sana seperti itu. Lah kan beda-beda. Itu fakta. Berarti nanti ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, yang perlu kita renungkan adalah sekarang ini kita memiliki sebuah keyakinan yang dikatakan itu atau bukan? Yang ujungnya menuju maut itu atau bukan? Nah ini yang nanti saya ajak saudara merenungkannya. Tapi saya sekarang sedang mengajak bahwa sedikit mengenal ada beberapa aliran-aliran yang konsepnya semacam tadi. Tuhan itu satu, Tuhan tidak bisa menjadi manusia, tidak tiga, semacam itu. Nah, lalu ada Tuhan yang jamak, ya. Lalu ada Tuhan yang konsepnya kabur, seperti itu. Lalu bahkan aliran kepercayaan seperti saya sampaikan tadi, fokusnya banyak kepada kearifan lokal dan menitik beratkan kepada karakter pribadi. Orang harus sabar, harus berbuat baik gitu. Kalau sudah seperti itu nanti akan menerima pahala dari Sang Yang Widiwasa, ya, atau dari Yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, ini belum selesai, saudara. Jadi bagian yang ketiga ini juga masih saya ajak saudara merenungkan pengenalan sedikit, ya, sedikit pengenalan tentang banyaknya yang dianggap Yang Maha Kuasa. Nah, kalau semacam itu, mari kita nanti merenungkannya supaya kita tidak salah pilih. Jadi belum ada kesimpulan memang. Pergumulan mencari kebenaran bagian ketiga ini belum ada kesimpulan. Nanti akan ada beberapa bagian ke depan lagi, beberapa seri dari doa malam kita untuk merenungkan satu ayat saja ini yang memicu benar-benar saya ajak saudara merenungkan. Ini serius loh. Jangan sampai saudara mendapatkan yang ini, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ternyata ujungnya menuju maut. Jadi kalau boleh disimpulkan, ya kesimpulannya harus berpikir sungguh-sungguh, berpikir dalam, mengamati semuanya, lalu memilih satu, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya pilihan kita itu tidak keliru. Seperti itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Saudara, kita akan mendoakan doa secara umum, doa syafaat maupun juga nama-nama
yang nanti masih harus kita doakan, terutama mereka yang menghendaki kesembuhan dari Tuhan, ada nama-nama dan juga pergumulan yang lain selain kesembuhan, ya. Haleluya, haleluya. Kita akan menyatukan hati dalam doa dan bersama-sama kita akan melayani Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian, kemudian kita akan masuk dalam doa bersama ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami terus Tuhan izinkan masih boleh menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kami terus mempercayakan kepada pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan dalam doa ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan bahwa kami terus memahami supaya kami tidak berada pada posisi mempercayai jalan tetapi ujungnya menuju kepada maut. Biarlah di tengah-tengah dunia ini yang menawarkan ada banyak kepercayaan, ada banyak jalan menuju surga, tapi kami memiliki yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan kebenarannya tidak tersanggah oleh apapun, bahwa Tuhan adalah Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Terima kasih, kami sekarang menyerahkan situasi dunia yang masih dilanda situasi khusus. Kami mohon Tuhan yang memberi pemulihan, dan juga kami berdoa untuk nama-nama yang memerlukan penghiburan ataupun kesembuhan dari Tuhan, yaitu pemulihan dan pertumbuhan secara jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman sekeluarga, saudara kami Moh Salam, semuanya di Purwodadi. Juga kami berdoa untuk keluarga Sutekno Adiwijaya di Wirosari, bahkan juga yang hari ini ditinggalkan oleh oma mereka
ibu dari Pak Sutikno, yaitu almarhumah Ibu So Wi Gong. Tuhan memberkati, memberikan penghiburan. Kami juga terus berdoa untuk saudara kami Indah Rukmati, saudara kami Alex Giovanni Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustia Surawan, saudara kami Tristiawati, semuanya di Salatiga. Kami menyerahkan juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Jogja, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Anak Reinar di Jakarta, saudara kami Wahyu Dunung Raharjo di Kartosuro. Tuhan yang menolong, memberikan kesembuhan sempurna, penghiburan, dan segala hal yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang memiliki pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Teguh Purwanto di Jakarta. Tuhan menolong sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang besar. Bapak, terima kasih, kami sudah melayani Tuhan, menyatukan hati kami percaya Tuhan menolong sesuai dengan limpah rahmat-Mu, anugerah-Mu, dan kemurahan yang besar atas kami. Kami sekarang menyerahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan yang menolong kami membawa kepada kesempurnaan, baik dalam pelayanan kami on-site maupun online, juga kerelaan hati kami, kesatuan hati tim yang ada. Tuhan memberkati konten-konten yang sedang kami ingin kerjakan, ingin sempurnakan. Tuhan memberkati kami disempurnakan dalam penguasaan mekanisme, dan bahkan segala sesuatu yang boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap hari kami mengucap syukur karena kami selalu diberkati, diberikan kepada kami makin pengenalan akan Tuhan. Dan juga kami semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan. Kami memiliki optimisme dan antusiasme, semangat serta bergairah menyambut hidup kami ke depan ini meraih kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam kali ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan mendukung. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda. Kami ingin beritahukan sekali lagi bahwa doa malam dan doa pagi dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu 6 hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang doa pagi jam 5 pagi sampai 5.40, dan yang sore hari jam 18 sampai selesai, semacam ini. Silakan saudara-saudara mengikuti, mendukung, dan juga memberikan subscribe. Yang belum memberikan subscribe juga memberikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Kami berharap saudara mengikuti yang live streaming ya, sehingga saudara bisa menambahkan kalaupun ingin ada pokok-pokok doa yang perlu didoakan oleh kami. Nanti silahkan masuk di mekanisme chatting di situ, di kolom chatting. Saudara menambahkan diri di situ, menambah semangat kami bahwa Anda ikut mendukung bersama-sama dengan kami, bersatu hati melayani Tuhan, seperti itu ya. Live streaming. Tapi kalau tidak, katakanlah waktunya terlambat, saudara bisa membuka melalui link yang ada atau masuk di channel Goals, kemudian mencari renungan-renungan yang sudah diarsip di sana. Itu mulai kitab Kejadian ada semua di sana, saudara ya, urut tanggal seperti itu. Jadi kita memang sedang meneliti firman Tuhan secara keseluruhan supaya kita semakin mengenal Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.